dan ketua umum bukan bukan di sini. Akan serahkan langsung ke ketua tim. Dul, mana tuh sih? Ya, kan ganteng ini. Mana? Nih, ada dua. Satu lagi Bapak. Kamera merah. 1, 2, 3. Masih Pak. Oke, terima kasih. Pakai dulu supaya nanti sudah capek yang foto ini. Pak Jo Santi. Ini apa namanya buku tadi panduan-panduan dari kami. Ini kalau Bapak Ibu dari kode yang lain, mohon maaf karena keterbatasan dokumen sehingga kami tidak membawakan semuanya sehingga nanti bisa melihat di fakultas maupun ada di website. Kalau mau download soft file-nya ada di website kami. Nyalakan itu ya, paket itu dari guru sosiologi UNY. Dan kita kalau untuk prodi sosiologi nanti kita diskusi panjang di atas. Ya, persilakan dulu di prodi geografi, sejarah dan administrasi negara. Kalau ada pertanyaan terkait materi tadi, silakan. Ada geografi? Ada? Silakan. Bukan. Terima kasih pimpinan fakultas, teman-teman dari UNY. Pertama-tama salam kami untuk Pak Nur Hadi, dulu juga Ketua Stuti. Ya. Salam. Ya, saya bukan bertanya, tapi kami di prodi geografi ada 3 mahasiswa yang sekarang sementara ikut di Amikom Jogja. Dia luring di sana. Baru yang satu di Ponegoro, Undip, yang satu di Erlangga. Tadi sudah ada contoh dalam rangka ekivalensi, karena ini memang terus terang saya belum siapkan karena ini program yang dari Mas Menteri. Nah, pertanyaan saya, bisa kami mengacu dari cara ekivalensi ini? Mohon izin gitu. Jadi minta maaf terus terang begini, karena ya katakanlah untuk ekivalensi apa yang mereka lakukan. Jadi mohon izin ini sebenarnya. Jadi terima kasih itu aja. Oke, Terima kasih, saya kembalikan kepada Prof. Ini bisa ini scan QR code atau langsung ke pesosio.bis.unj.ac.id. Semua apa namanya dokumen ini dan bentuk file-nya ada semuanya di sana. Kalau nanti bukan dalam bentuk video. Sebaiknya ke website supaya citasi. Kunjungan. Karena mereka persiapan ISK dulu. Mereka asal persiapan ISK dulu. Silakan, masih ada sejarah. Terima kasih ya, setelah kami mengikuti kegiatan ini, saya juga akan berkoordinasi dengan Pak Dr. Zulkarnain. Kami selalu ketemu di pengurus pusat forum, dan kami selalu membicarakan masalah tentang kurikulum, dan kami sudah ada ketetapan untuk pelaksanaan itu, dan kami akan berkoordinasi dengan Pak Sul. Dan salam juga buat Pak Sul dan Ibu Dia. Ya, Iya, Oke, terima kasih atas kesempatan.
ya sudah pertama pada tim terima kasih sudah berbagi ya sehingga kita bisa juga melengkapi apa yang ada ya kami diskusi pemutaran tadi bahwa hampir ada juga kemiripan dan kita juga sekarang berlaku 3 kurikulum sebenarnya 2014, 2018 dan 2020 ya itu yang tapi implementasinya yang 2020 mulai di 2021 memang tadi kita belum kurikulum kita masih berjalan sendiri-sendiri belum terintegrasi dengan MBKM jadi yang 2018 mahasiswa yang kontra itu masih tetap berlaku kurikulum lama kita tidak berlaku surut ya. Nah, itu memang konsekuensinya menambah beban bagi dosen ya karena tumpang tinggi ya belum lagi ada mahasiswa yang belum lulus yang mengulang ya mereka harus ikuti kurikulum itu. Nah itu kita dapat pelajaran dari sini. Kemudian tadi juga mungkin ada satu keseragaman pikiran bahwa di dalam MBKM ini jelaskan bahwa yang 20 SKS kan bukan wajib, tidak mutlak, boleh dan tidak boleh, tidak mutlak. Ya, ini yang perlu mungkin ya diskusi lebih lanjut. Kemudian tadi tentang membangun desa itu terintegrasikan KKN tematik. Apakah ini tadi di UNY memang sepenuhnya dilaksanakan oleh prodi atau kalau kita di sini masih terikat dengan LPPM ya kalau magang saya di prodi ilmu administrasi negara magang ya memang otoritas ada pada prodi ya untuk magang kerja ada pada prodi sementara yang KKN tematik tadi masih kita terikat dengan LPPM prodi belum bisa melakukan itu sehingga pendampingan dari dosen prodi itu belum ada. Ya itu mungkin ini perlu ya kita penyamaan persepsi untuk itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terkait dengan yang apa namanya yang pertama tadi 20 SKS nanti Bu Eka menambahkan ya ditanya gitu. Jadi di kami memang sebenarnya Mas Menteri menyarankan untuk 12 kan diberikan gitu semuanya gitu. Tetapi kami juga perlu untuk kemudian berpikir ketika kemudian kami itu punya mahasiswa itu kan pada akhirnya tetap kalau di PT kemudian di akreditasi internasional itu kan butuhnya adalah capaian pembelajaran apa. Nah ketika kemudian capaian pembelajaran apa maka kita butuh mata kuliah yang memang wajib. Kalau kemudian kita tidak berikan mata kuliah wajib itu, dan nanti jangan-jangan kita hanya akan menjadi lembaga stempel ijazah saja begitu. Sehingga kami ketika itu ya 20 SKS oke lah kita akan terima 20 SKS, tetapi kami akan lihat dulu 20 SKS itu kamu kerjain apa saja di sana. Kalau mahasiswa itu bisa mempertanggungjawabkan 20 SKS itu, kemudian memberikan ke kami ini loh jamnya apa namanya kegiatannya apa, jamnya berapa begitu, kami akan lihat semuanya. Kalau memang sesuai dengan capaian pembelajaran prodi, maka kami akan berikan semuanya. Kalau tidak sesuai, kami punya mekanisme, bukan kami kemudian menolak Bapak, tetapi kami memberikan kesempatan kepada mereka seperti ini. Mereka kan tetap masih punya mata kuliah wajib yang harus mereka penuhi. Aturan akademik itu satu semester 24 SKS maksimal. Kalau kemudian mereka meminta kami untuk 20 SKS, kami akan berikan. Tapi kan masih ada sisa 4 SKS tuh. Nah, mata kuliah wajib itu kan biasanya tidak hanya 4 SKS, tapi bisa 6, bisa sampai 8. Kami sampaikan, kamu nggak apa-apa, kami akan berikan 20 SKS. Tapi mata kuliah wajibmu hutang. Jadi enggak kamu ambil semester ini. Konsekuensinya adalah kamu bisa jadi kalau ada mata kuliah wajib yang itu menjadi prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya, kamu harus mundur. Kami membiarkan mereka untuk kemudian berpikir, kamu mau pilih yang mana, itu penentuannya ada di kamu. Prodi hanya menjembatani saja. Kalau memang kamu pilih yang 20 SKS, kami akan berikan 20 SKS. Tapi wajibnya akan tertunda. Sehingga pada akhirnya mahasiswa itu sangat rasional kok ya.
mereka memilih untuk ya sudah kami memenuhi saja untuk 12 SKS, sisanya akan di SKPI. Toh sebenarnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus, terutama yang kampus mengajar, kemudian magang punyanya pusat Kemendikbud, itu kan sebenarnya mohon maaf mungkin tidak pas sebenarnya dengan capaian kita. Katakanlah kampus mengajar. Kampus mengajar itu sampai hari ini itu tidak ada yang ke SMA, tapi baru SD dan SMP. Nah, mungkin KM3 mau dikembangkan ke SMA, bisa jadi. Tapi orientasinya sama ini masih SD dan SMP. Nah, ketika mereka mengajar SD, mereka itu hanya membagikan ilmu pedagogiknya, tapi keilmuannya tidak mereka dapatkan. Pengembangan untuk pengalaman mereka untuk mengajar di tingkat SMA sesuai dengan profil kita itu tidak mereka lakukan. Mungkin itu Pak yang pertama, nanti Bu kita ceritakan tambahannya. Kemudian yang kedua terkait dengan membangun desa. Nah di kita di kami kalau melihat buku panduannya punyanya Dikti, itu kan sebenarnya namanya membangun desa Pak, garis miring KKN Oke. Nah otomatis kami itu mengacunya pada konsep membangun desanya. KKN itu salah satu program di membangun desa. Dalam tanda petik di kami pun juga sama, KKN kami tetap ada di LPM. Tetapi prodi mengembangkan diri untuk kemudian karena ada beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa, misalnya mereka punya konsep mengembangkan pemberdayaan masyarakat, terutama di era pandemi seperti ini, ada beberapa di antara mereka yang pengen Pak, kami itu pengen punya ide di kelurahan apa begitu, untuk kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, membangun desa yang ada di sana berbasis potensi. Itu tidak sepenuhnya kemudian nanti masuk ke KKN, tapi kami mengembangkan sendiri. Jadi dua-duanya double. Nah, kami itu boleh dari prodi, boleh dari universitas, boleh juga dari Kementerian Pendidikan. Prodi lebih banyak melayani, mengakomodasi kepentingan mereka. Gitu. Oke, nambah. Saya sedikit saja Pak tadi yang terkait 20 SKS wajib atau tidak. Kalau tadi Pak Doni sudah menceritakan secara implementasi seperti apa yang kemudian waktu itu kami hadapi. Nah ini kami juga satu teknik atau satu pemahaman yang kemudian coba kami coba cermati adalah sebenarnya arah dari 20 SKS itu kan selain misi Mas Menteri, tapi kan ada juga terkait dengan pencapaian IKU. Nah, di dalam IKU, kalau kita baca bersama di panduan IKU perguruan tinggi, dalam IKU 2, di sana kan disebutkan ketika mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dalam poin 1.5 di sana dijelaskan bahwa perguruan tinggi juga dapat atau tidak wajib melaporkan dan lain sebagainya yang memperoleh 20 SKS dari mata kuliah merdeka. Jumlah SKS jumlah minimal 20 SKS itu dari semua kegiatan mata kuliah merdeka. Artinya kalau yang hari ini terjadi adalah satu kegiatan magang, misalnya mahasiswa A ikut magang minta 20 SKS, atau mahasiswa A ikut kemudian proyek kemanusiaan 12 SKS lagi. Nah tentunya itu kan jadi banyak sekali. Tapi yang 20 SKS dalam IKU itu kalau kita cermati bersama, sebenarnya itu bisa berasal dari berbagai macam program merdeka. Toh memang dari kementerian sendiri yang menyebutkan program kampus merdeka itu ada 18 studi bela negara. Jadi bukan satu program 20 SKS, tapi ada 8, mereka mengeluarkan sendiri 8 program plus 1 yang itu ketika nanti mahasiswa itu boleh sebesar 12 SKS. Nah itulah yang kemudian kami cermati bersama dan kami juga konsultasikan, dan di peraturan rektor kami alhamdulillah juga tadi yang terkait dengan mata kuliah utama yang harus muncul di semester sekian dan sekian. Maka tawarannya akhirnya begitu Bapak. Ketika ada 24 SKS jatah mereka, kalau kamu mau minta 20, it's okay. Tapi sisamu 4 SKS. Nah, nanti kamu harus wajib 9 SKS. Jadi yang 5 mata kuliah utamamu nanti hutang. Otomatis Anda nanti akan lanjut di semester berikutnya. Nah, mereka langsung begini, berarti saya kuliahnya malah jadi mundur ya Bu? Silakan, coba dipertimbangkan sendiri. Akhirnya kan begitu. Ya akhirnya mereka oke deh, yang kami ambil akhirnya 24 dikurangi 9 mata kuliah utama berarti berapa? 15 seperti itu ya. Nah nanti sisanya 20 min 15 5 SKS mereka masukkan itu ke SKP.
seperti itu. Jadi begitu Bapak, di kami memang terselamatkan dengan peraturan rektor juga ya Pak ya, terkait dengan mata kuliah apa sudah dikawal. Begitu Bapak. Ya, mungkin lalu pada saat kegiatan di luar kampus, mahasiswa kan tidak ada. Lalu yang sisa itu SKS itu bagaimana mekanisme pelaksanaannya bagaimana? Jaring Pak. Daring, ya. Kami daring. Makanya ketika nanti ini kan beberapa program ya seperti kampus mengajar, magang, itu menarik mahasiswa untuk luring. Maka kami di tingkat pusat pun sebenarnya mereka sudah galau juga. Karena kan untuk kampus mengajar misalnya itu kan penempatannya sesuai dengan domisilinya sekarang karena masih PPKM ya kemarin. Tetapi ketika perguruan tinggi itu sudah buka untuk luring, mau tidak mau kan itu akan narik ya. Itu mereka minta untuk dipindahkan misalnya. Nah, di mekanisme di perguruan tinggi harapan kami justru karena perguruan tinggi sudah siap jelas untuk daringnya. Jadi justru daringnya itu yang tetap mengacu di mata kuliah di prodi sehingga membebaskan untuk mahasiswa yang berada di domisilinya ya sudah mereka ikut daring. Nah, PTN kita dibuka, tatap muka dibuka itu kan tidak full semuanya, masih separuh. Maka harapannya juga kita afirmasi gitu untuk mereka-mereka yang ikut program kampus mengajar dan sebagainya untuk tetap menyelenggarakan pembelajarannya atau perkuliahannya dengan daring. Ya ada satu lagi. Maaf ya, kalau mungkin terlalu banyak pertanyaan. Enggak mau. Ya, mungkin ini pengalaman yang non pendidikan. Ya kan tadi ada program kampus mengajar. Iya. Bagaimana kami yang di non kependidikan melaksanakan apakah di SDY juga ada programnya? Iya. Kampus mengajar itu tidak hanya untuk pendidikan Pak, tapi non kependidikan itu boleh karena itu bebas untuk semuanya. Jadi tidak menontik dan pendidikan. Jadi kegiatan dan kegiatan pembelajaran yang digagas oleh Mas Polri itu diberikan untuk semuanya, tidak hanya kependidikan, bahkan non kependidikan. Untuk kampus mengajar sendiri, setahu kami itu juga non kependidikan juga banyak begitu. Tapi yang Pak waktu yang di situ yang non kependidikan apa? Prodi apa? Sama. Administrasi publik. Publik kan. Tapi namanya administrasi publik Pak. Iya. Ilmu sejarah, ilmu komunikasi, Tiga itu. Itu juga sama menyelenggarakan dan beberapa mahasiswanya juga ikut, ada yang ikut kampus mengajar. banyak Pak. Begitu. Sudah selesai. Oke, sebelum kita sesuai dipindah di markas sama tamu mungkin ada penutup daripada kami. Tentunya selaku dekan dan pimpinan fakultas menyampaikan banyak terima kasih atas seri tentang pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Tentunya pada prinsipnya kita tetap menjalankan GEI daripada masing-masing dan semua perguruan tinggi, fakultas dan prodi melaksanakan itu. Dan itu merupakan kewajiban kita, amanah. Kalau amanah harus kita laksanakan. Tetapi kita ketambahan pengalaman, ya, tentu tujuannya sama. Kita melaksanakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan sudah sama, yang banyak yang sama, yaitu pelaksanaannya adalah tahun 2021. Tetapi yang hebat ini kami memberikan apresiasi karena mulai dari proses, ya, proses untuk keluarnya peraturan ini atau pelaksanaan ini sampai kurikulumnya, sampai dokumennya, sampai terutama implementasi. Itu luar biasa sudah tertata dengan baik, bahkan sudah ada buktinya, khususnya program studi sosiologi. Itulah yang kami boleh timbang, kami masih sebatas yang saya katakan tadi. Kami masih lokakarya kurikulum, masuk lokakarya RPS, dan kami ada pengalaman ini ada semacam berkait ada regulasi terutama kami terus terang jujur saja kami belum masuk pada implementasinya
dokumen implementasi, tetapi pelaksanaannya sudah ada. Ya, ya kan begitu sebenarnya. Kita kan sudah laksanakan setelah pengalaman ini. Kita sudah dalam tahap beda satu ini juga sudah contoh yang kita bagi ada dari sejarah, gimana dari geografi, gimana kami contoh kampus Merdeka. Tetapi satu yang kita pegang adalah kampus Merdeka adalah diberikan kebebasan. Pertama kepada mahasiswa sekarang kayak swalayan, dia belanja apa saja gitu. Tetapi basicnya ya kan? Tapi tergantung daripada prodi itu sendiri. Tadi UNJ dari sosiologi mereka tetapkan kamu boleh ambil dokumen SPNS, tetapi harus ingat ini ada usaha, ada itu bukan apa-apa, itu kepentingan kita ya, supaya mencapai CP-nya. Jadi itu pengalaman yang kami boleh timba dalam kesempatan ini. Tentu memang semua yang repot ini adalah pimpinan program studi. Mudah-mudahan kalau kita terasa itu luar biasa tekanannya, harus buat begini dan pengalaman bagaimana mengelola yang 20 SKS itu, yang 60 SKS itu pengalaman-pengalaman yang kami ambil dan bisa kami tiru dan adapt itu sebagai panduan dalam rangka pengembangan kurikulum kampus Merdeka Belajar di Fakultas Sosial, baik politik kependidikan dan non kependidikan. Itu yang kami memberikan apresiasi yang dan ada satu saya sama dengan mahasiswa yang berprestasi di sini ternyata jadi akomodir. Mahasiswa yang berprestasi di Timnas dia dibebaskan dari SKS. Kalau kami masih dirancangkan ini karena baru ini dapat Timnas, maka mungkin sementara di kota sekarang ada wacana, maka kami akan bebaskan dia tentang karya ininya, skripsinya. Itu yang sudah menjadi hampir final skripsinya, karena mereka bayangkan mereka sudah kompetisi internasional bertahap fakultas, universitas, nasional, baru ada lagi yang bikin terakhir. Jadi kami akan hargai itu. Di samping kami rektor memberikan bonus, yaitu mereka free untuk cari selama sampai selesai. Itu yang bagiannya mereka dapat. Semua mahasiswa yang berprestasi, baik melalui PON, kami juga ada yang mahasiswa peserta PON yang dapat mencari emas dan perak, mereka dapat reward tentang kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non akademik. Itu tentu hampir sama dan penghargaan bagi mereka yang dan perlu ada pengamatan khusus. Makin banyak kita dengar, maka makin baiklah. Sekarang kita berteman lagi, mudah-mudahan kita share dengan perguruan tinggi yang lain. Bulan depan, bulan ini atau bulan kita akan ketemu di Makassar dan 3 perguruan tinggi yang IKIP itu. Nah, IKIP itu mungkin kita akan bawa materi ini sebagai program. Terima kasih. Salam kami buat dekan, fakultas, yang mengurus sosiologi. Kita semangat, saling bertandingan tangan, khususnya kita kan ada forum 12 perguruan tinggi ex LPTK, termasuk Unima tadi. Seringkali saya ketemu dengan Pak Dekan yang nama. Waktu di HISPC tidak datang dekan yang baru juga. Kami akan mencoba tapi masih tidak. Itu sekarang teman-teman kami
Terima kasih. Kami silakan. Terima kasih Pak Dekan. Yang terakhir sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama ini sebenarnya susah ngomongnya begitu, karena sambutannya sangat luar biasa. Kami diterima di Manado ini dari kemarin bersama Bapak dengan juga kami sampai semalam begitu. Terima kasih banyak. Itu juga di sini Bapak dan Ibu sangat kenal juga. Ini akhirnya kami bisa ketemu lagi setelah 2 tahun lah kita pandemi dan tidak bisa kemana-mana. Rasa kangen untuk ketemu Bapak dan Ibu semuanya akhirnya terobati. Atau Pak Yosef pertama kali ini kemarin juga ketemu gitu. Dan kami sampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kami menyampaikan materi jelas ada banyak hal yang masih kurang sempurna begitu. Terima kasih tadi beberapa masukan dan pertanyaan yang itu bisa menjadi koreksi kami, karena memang kurikulum ini akan selalu berkembang dan pertemuan kita pada hari ini itu bagian juga dari evaluasi kurikulum kami untuk kemudian dikembangkan lagi ke masa mendatang begitu. Sehingga Dekan terima kasih banyak atas semuanya begitu. Mungkin nanti kami menunggu Bapak dari semuanya kalau sempat untuk berkunjung ke PNJ begitu. Mohon nanti bisa berkabar. Karena sekarang benderanya tidak jauh. Bendera yang baru itu sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota. Kalau dulu kan hanya 1 jam sudah sampai. Kalau sekarang harus 2 jam perjalanan dari lama. Iya, di luar Rogo ya. Sudah pindah. Yang paling ujung, kita Jawa Tengah. Iya. Sudah pindah ya? Makanya diresmikan awal pandemi sampai hari ini. Mungkin kalau Bapak Ibu belum berkunjung ke Jogja ya, sehingga ke Jogja nanti akan menikmati perjalanan dari Kulon Progo sampai ke pusat kota yang makan waktu sekitar 2 jam begitu, itu paling jauh. Kami berharap nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke Jogja, nanti bisa berkabar. Salam juga Bapak dari pimpinan kami, Pak Dekan, Pak Jody Purwasara, dan Pak Direktur, juga Pak Martono, kemudian juga Bapak pimpinan ketua jurusan di Fakultas Ilmu Sosial yang saya yakin di asosiasi masing-masing sudah saling berkenalan satu sama lain, tapi mungkin belum bertemu karena sudah cukup lama sudah. Kami akhiri, terima kasih banyak kami berdapat terima kasih yang sebesar-besar. Pak Polis ya? Pak Polisi, iya. Sudah pensiun Pak. Sudah pensiun Pak. Terima kasih Bapak Sertai bersama kami. Kita acara selanjutnya dan kedatangan surat kesepahaman. Ini tolong di TV ini makanan khas Manado. Nabi edukasi alam tak kembang jadi